Hai semuanya. Jadi, hari ini saya pengen ngobrol santai tentang sesuatu yang pasti banyak dari kita suka, yaitu musik. Nah, khususnya nih, musik klasik sama musik lofi. Kalian pasti pernah dengar dua genre ini kan? Kadang buat belajar, buat santai, atau bahkan buat bikin suasana hati jadi tenang. Tapi, pertanyaannya, mana sih yang sebenarnya lebih menenangkan? Musik klasik yang udah terkenal lama banget, penuh orkestra, piano, biola. Atau musik lofi yang sekarang lagi hits banget di kalangan anak muda, yang kadang isinya suara vinil, dentingan piano sederhana, beat santai, dan nuansa modern yang cozy. Mungkin kalian selama ini udah punya jawaban sendiri. Tapi, yuk kita coba kulik bareng, pakai logika, sedikit psikologi, dan juga pengalaman yang kita rasain sendiri, supaya kita bisa ngerti kenapa musik bisa ngaruh banget ke mood dan perasaan kita. Apakah benar musik klasik itu terapi yang udah teruji? Atau musik lofi yang minimalis itu justru lebih cocok buat kondisi mental kita sekarang? Oke, pertama-tama kita mesti paham dulu kenapa musik bisa bikin kita ngerasa tenang, atau malah bikin kita semangat, sedih, atau bahagia. Jadi, secara ilmiah, musik itu punya kekuatan buat ngaruh ke sistem saraf kita, terutama otak. Ada bagian di otak yang disebut limbic system yang ngatur emosi kita. Ketika kita dengar musik, apalagi yang kita suka, otak kita bakal ngeluarin zat kimia kayak dopamin yang bikin kita merasa senang dan rileks. Nah, musik yang punya ritme yang lambat dan melodi yang lembut biasanya lebih efektif buat bikin kita rileks, karena dia bisa nurunin detak jantung dan ngeredain tekanan darah. Sekarang, kalau kita ngomongin musik klasik, ini genre musik yang udah ada beratus-ratus tahun lalu. Kita tahu komposer-komposer besar seperti Mozart, Beethoven, atau Bach, mereka bikin musik yang kompleks, tapi indah banget. Musik klasik sering dipakai sebagai background untuk relaksasi atau meditasi. Kenapa? Karena musik klasik itu biasanya punya struktur yang rapi, melodi yang halus, dan dinamikanya bisa berubah-ubah secara dramatis, tapi tetap mengandung harmoni yang bikin telinga kita nyaman. Misalnya, sebuah lagu piano klasik yang lembut bisa bikin kita tenang banget, kadang sampai lupa sama stres atau masalah yang lagi kita hadapi. Tapi di sisi lain, musik klasik juga kadang dianggap terlalu berat buat beberapa orang. Apalagi generasi sekarang yang terbiasa dengan musik yang simple dan cepat. Ini yang bikin musik lofi jadi alternatif yang menarik. Lofi, singkatan dari low fidelity, awalnya adalah genre musik dengan kualitas rekaman yang sengaja dibuat sedikit kasar atau berdebu, biar punya kesan nostalgia dan nyaman. Lofi punya ciri khas beat santai, melodi sederhana, dan sering dikombinasikan dengan suara-suara ambien seperti hujan, suara daun, atau dentingan jam. Musik ini jadi populer banget buat teman belajar, kerja, atau cuman buat didengerin waktu santai. Nah, kenapa sih musik lofi ini bisa bikin orang ngerasa tenang? Saya kira jawabannya terletak di kesederhanaannya. Musik lofi nggak ribet, nggak bikin kita mikir berat, tapi tetap punya ritme yang steady dan melodi yang cozy. Ini kayak musik yang memeluk kita dengan hangat, nggak terlalu banyak detail yang bikin pusing, tapi cukup buat bikin mood kita naik dan pikiran kita tenang. Ini beda banget sama musik klasik yang punya banyak variasi dan kadang bisa bikin kita terlalu fokus dengerin, sampai nggak santai. Kalau kita coba lihat dari segi psikologi, musik lofi ini sering diasosiasikan sama chill vibes, atau suasana santai yang emang cocok banget buat nge-recharge otak yang udah capek karena aktivitas sehari-hari. Musik ini juga lebih gampang diterima sama berbagai kalangan usia dan budaya karena nggak ada unsur yang terlalu formal atau ribet. Jadi, buat kalian yang pengen suasana yang santai tapi nggak mau terlalu serius, lofi bisa jadi pilihan yang tepat. Tapi, tunggu dulu. Bukan berarti musik klasik kalah ya.
Musik klasik punya nilai artistik dan emosional yang sangat kaya. Banyak penelitian juga yang nunjukin kalau mendengarkan musik klasik secara rutin bisa bantu tingkatin konsentrasi, mengurangi kecemasan, bahkan membantu proses tidur. Jadi, ini kayak investasi buat kesehatan mental jangka panjang. Nah, sekarang kalau kalian bingung mau pilih yang mana, sebenarnya nggak perlu pilih satu aja kok. Musik klasik dan lofi bisa jadi sahabat baik buat kalian dalam berbagai kondisi. Misalnya, saat kalian lagi pengen fokus banget belajar, musik klasik bisa bantu otak lebih siap dan fokus. Sedangkan saat kalian pengen istirahat, rileks, atau ngerjain tugas yang gak butuh konsentrasi tinggi, musik lofi bisa jadi teman yang pas. Tapi, kalian pernah gak sih mikir kenapa musik itu ngaruh banget ke mood kita? Ini menarik banget, karena sebenarnya musik itu bekerja langsung ke otak, ke bagian yang mengatur emosi dan memori. Jadi, saat kita dengar lagu tertentu, kita bisa langsung kebawa suasana yang pernah kita alami. Misalnya, lagu yang kalian dengar waktu senang bakal bikin mood kalian naik. Tapi lagu yang pernah kalian dengar pas sedih bisa bikin kalian baper lagi. Nah, di sini musik klasik yang penuh cerita dan lofi yang sederhana masing-masing punya kelebihan. Kita juga bisa coba pakai logika sederhana. Musik klasik itu kayak makanan gourmet, lengkap, banyak rasa dan detailnya, yang butuh waktu dan perhatian buat dinikmati. Sedangkan musik lofi itu kayak makanan rumahan yang sederhana tapi nyaman dan menghangatkan hati. Keduanya punya tempat dan waktu yang pas. Tergantung kebutuhan kalian saat itu mau makan makanan gourmet atau makanan rumahan. Saya sendiri kadang suka berganti-ganti, kadang pengen yang berat dan bikin mikir, kadang pengen yang simple dan bikin santai. Yang penting, musik itu bukan cuma hiburan, tapi juga alat buat jaga kesehatan mental kita. Karena kadang kita lupa, hidup itu nggak cuma soal kerja keras dan masalah, tapi juga soal merawat jiwa kita supaya tetap kuat. Nah, kalian sendiri gimana nih? Lebih suka musik klasik yang elegan atau musik lofi yang santai? Atau malah kalian punya playlist lain yang justru lebih bikin tenang? Ingat, gak ada jawaban yang salah karena setiap orang unik dan cara kita nemuin ketenangan juga unik. Yang jelas, musik itu bukan cuma suara yang lewat di telinga, tapi dia bisa jadi jembatan yang nyambungin hati dan pikiran kita. Kadang, musik itu yang bisa bikin kita sadar. Gue gak sendirian kok. Ada yang ngerti perasaan gue. Jadi, yuk mulai perhatiin musik yang kalian denger dan coba rasain efeknya ke mood dan pikiran kalian. Mungkin nanti kalian bisa nemuin musik yang bukan cuma enak didengar, tapi juga bisa jadi terapi buat jiwa. Sekian dulu ngobrol santainya hari ini. Semoga obrolan ini bikin kalian makin aware sama pentingnya musik dalam hidup dan bisa bantu kalian cari ketenangan yang selama ini dicari. Jangan lupa share juga pengalaman kalian soal musik di kolom komentar. Siapa tahu ada yang butuh rekomendasi atau pengen ngobrol lebih dalam soal ini.